Kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal. Ini sebenarnya, oh suara Bapak putus-putus ya. Sorry ya, mungkin karena sinyal di sini juga sedang jelek ya. Tapi ini Bapak rekam, ya mungkin nanti bisa diputar-putar rekamannya. Kita bahas soal yang ada di ini, di diktat yang Bapak bagikan. Kita bahas contoh soalnya. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan rumus yang Bapak kasih tadi, tapi ya tetap kita coba cari jawabannya. Ini contoh ke-28. Hitung nilai dari akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari nilai dari akar dari 2 akar, 2 akar, 2 akar, 2 akar, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa misalkan hasil ini kita katakan misalkan ini sama dengan X. Maka dengan kata lain, kalau ini kita kuadratkan, ruas kiri pasti akan sama dengan ruas kanan, yaitu X dikuadratkan. Nah, ruas kiri kalau kita kuadratkan, yang namanya akar dari P, kalau kita kuadratkan, maka hasilnya sama dengan P. Atau dengan kata lain, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Atau tidak dianggap. Makanya ini kemudian kalau ada akar dari 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya dikuadratkan, maka ini akan sama dengan 2 akar dari 2, akar dari 2, akar 2, akar, dan seterusnya. Dan sebelah kanan akan sama dengan X kuadrat. Nah, sementara tadi di awal kita sudah memisalkan ini. Yang ini sama dengan X. Maka kita ganti dengan S. Kita punya 2X sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian karena di sini X-nya tidak mungkin sama dengan 0 ya. Karena ini kan akar 2, dan seterusnya nih. Sama dengan X. Ini nilainya kan nggak mungkin 0. Makanya ini kemudian, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita bisa bagi dengan X. Ruas kiri dibagi X akan sama dengan ruas kanan dibagi X. 2X dibagi X adalah 2, sementara X kuadrat dibagi X adalah X. Maka dengan demikian, nilai X sama dengan 2. Atau nilai dari akar dari 2, akar 2, akar 2, akar, dan seterusnya, hasilnya adalah sama dengan 2. Begitu kira-kira. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Yang, Pak. yang lain bisa ya? Tidak ada pertanyaan ya? Haikal ngerti? Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu contoh 29. Nah, contoh 29 sama saja mirip. Cuma bedanya ini apa ya? Pakai apa ya? Pakai pecahan. Ini dia soalnya. Hitunglah bentuk tak hingga berikut. 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per, dan seterusnya. Nilainya sama dengan titik-titik. Nah, kita juga kembali bisa memisalkan ini sama dengan X. Artinya 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per, dan seterusnya. Ini kita bisa misalkan sama dengan X. Maka dengan demikian, kita bakal punya 2 ditambah 3 per. Nah, yang di bawah 3 ini kan juga pasti sama dengan X ya. Karena di awal kan udah kita misalkan ini sama dengan X. Jadi Bapak bisa bikin 2 ditambah 3 per X sama dengan X. Nah, dari sini ke sini ada pertanyaan tidak? Ya, Pak.
Bisa dipahami ya? Nah, kemudian Tidak, Pak. karena ini ada per X, ya kita kalikan semua ruas dengan X. 2 dikali X, hasilnya 2X, ditambah 3 per X dikali X, itu adalah 3, sama dengan X dikali X adalah X kuadrat. Atau kita punya 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Bapak rapikan lagi, Bapak bikin jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, logikanya, ini kan sudah mirip persamaan kuadrat ya. Masih ingat cara mencari persamaan kuadrat, akar-akarnya? Gimana, Alfa? Cari dua angka yang kalau Dikalikan min 3 ditambah min 2. ya dikali min 3 ditambahkan min 2. Kira-kira berapa dengan berapa? Min 3 plus 1. Ya, X min 3 dengan X plus 1. Dan ini kita bikin sama dengan 0. Maka dengan demikian kita punya apa? Kita punya X kurang 3 sama dengan 0. Atau X plus 1 sama dengan 0. Di sini kita punya X sama dengan 3. Atau X sama dengan min 1. Lalu jawabannya yang mana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini kan sama dengan X tadi. Nah, jadi X-nya 3 atau min 1? Atau dua-duanya boleh? Gimana kira-kira, Azizi? Berapa jawaban yang tepat? 3 atau min 1? Atau dua-duanya? 3, Pak. Kenapa 3? 3. Kenapa 3? 3/3 sama dengan 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Kurang tepat. Alfa kenapa? Plus itu ditambah, Pak. Gak mungkin minus hasilnya. Ya, benar. Karena ini adalah penyembelahan bilangan positif semua. Ini kan positif, ini positif. Jadi nggak mungkin hasilnya negatif. Makanya jawabannya adalah X sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Kenapa bukan minus 1? Murni karena dia adalah penjumlahan bilangan-bilangan positif. Ngerti? Nurul? Ngerti, Pak. Siapa lagi nih? Yang di sini ada Asti, paham? Iya, Haikal. Suaranya delay nggak apa-apa. Memang apa sih mungkin sinyalnya juga ya bermasalah ya. Agak kurang bagus. Tadi Awan juga bilang ke Bapak di sana hujan katanya di tempat dia. Oke, ya. Nah, kalau tadi kan ini ya, kita masih bahas yang di diktat, tetapi kita lanjutkan materi berikutnya yaitu prinsip teleskopik. Prinsip teleskopik. Nah, sebenarnya kalau prinsip teleskopik ini nggak ada rumus yang ini ya, rumus yang baku. Tetapi itu cuma suatu teknik untuk menyelesaikan suatu soal berbentuk aljabar. Jadi kita akan bahas per contoh soal. Hari ini materi kita 2 aja ya. Teleskopik sama ini. Nanti Bapak, untuk besok Bapak kasih tugas mencari jawaban soal. Nah, kita mulai dengan, oh ya, lupa. Contoh 30 di diktat kalian itu. 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5 dikurang 1/7 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/5 dikali 1 dikurang 1/7 dan seterusnya kali 1 kurang 1/2003 kali 1 kurang 1/2005 kali 1 tambah 1/2 kali 1 tambah 1/4 dan seterusnya hingga 1 ditambah 1/2006 sama dengan titik-titik.
Kalau kita ketemu soal seperti ini, kita cari satu persatu aja jawabannya. Artinya begini, Bapak harap kalian nggak ragu lagi ya. Nggak ada yang nggak tahu cara mencari 1 kurang sepertiga. Yang namanya 1 dikurang sepertiga berapa? Kal berapa? 1 kurang sepertiga, Kal. Nurul? 1 kurang sepertiga berapa? 2/3. Ya. 1 kurang seperlima? 4/5 ya? Per 5. Ya. Berarti ini lanjut 6/7 dan seterusnya. Kemudian dikali 2002 ya. Per 2003. Kemudian dikali 2004 per 2005. Yang ini. Kemudian dikali dengan 1 tambah 1/2. Alfa. Berapa alfa? 3/2. Ya, 3/2. Lanjut, setelah 3/2 berapa lagi? 5/4. Ya, jadi kita punya 3/2, 5/4, 7/6, dan seterusnya. Nanti dikali 2005. 2005. Ini 2005 ya. Per 2004 dikali 2007 per 2006. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Ngerti ya? Ini Bapak rekam ya, Ikal. Jadi nanti bisa diputar ulang lagi rekamannya. Nah, langkah berikutnya ini. Kita cek bilangan yang kira-kira punya hubungan apa? Punya hubungan dan bisa diselesaikan. Ya, kita kumpulkan aja 2/3, kita dekatkan dengan 3/2, karena ini perkalian ya. Berarti kita punya 2/3 kali 3/2, kemudian dikali 4/5, dikali 5/4, kemudian 6/7 dikali 7/6, dan seterusnya. Nanti sampai 2004 per 2005 kali 2005 per 2004 dikali 2007 per 2006. Benar? Iya, Pak. Nah, kalau kalian lihat dua buah bilangan yang berdekatan ini berapa hasilnya? Kalau dikalikan. Sama dengan 1 ya. Nah, ini 1 ini sama dengan 1, 1, 1, sampai sini 1, kemudian dikali 2007 per 2006. Maka nanti kalau kalian cari, dapat hasilnya sama dengan 2007 per 2006. 2006. Iya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini masih agak ini sih, masih agak ringan dikit. Nggak apa-apa, Wan. Nanti dicatatnya. Kita juga waktunya terbatas ya. Paling Bapak kasih 1 contoh soal lagi, nanti setelah ini baru kalian coba 1 soal untuk dikerjakan. Kita ke contoh berikutnya, contoh ke-31. Ini salah satu contoh yang paling standar ya tentang teleskopik. Tentukan nilai dari 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 dan seterusnya. Kemudian ditambah 1 per 2005 kali 2006. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan ini ada ininya, ada polanya ya. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, sampai nanti 2005 dengan 2006. Nah, kalau bagi yang sudah hafal sih sebenarnya gampang, karena
1/1 kali 2 itu sebenarnya adalah 1/1 dikurang 1/2. Sementara 1/2 kali 3 itu sama dengan 1/2 kurang 1/3. 1/3 kali 4 adalah 1/3 dikurang 1/4 dan seterusnya. 1/4 kali 5 sama dengan 1/4 dikurang 1/5. Nanti ini dan seterusnya sampai nanti yang terakhir 1/2005 dikali 2006 itu sama dengan 1/2005 dikurang 1/2006. Sehingga jika kemudian semuanya kita tambahkan, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka di ruas kiri kita punya 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai ditambah 1/2005 kali 2006. Maka ini akan sama dengan, nah ini, kita jumlahkan yang sebelah kanan. Ruas kanannya ada 1/1 dikurang 1/2, kemudian ada ditambah 1/2 dikurang 1/3, kemudian ditambah 1/3 dikurang 1/4, tambah 1/4 kurang 1/5, ditambah dan seterusnya, nanti tambah 1/2005 dikurang 1/2006. Nah, kalau kalian lebih jeli lagi, kan ini kan habis ya, min 1/2 ditambah 1/2 kan habis. Min 1/3 tambah 1/3 habis, ini habis. Dan kalau diteruskan ini habis, sehingga nanti yang tersisa terakhir adalah 1/1 dikurang 1/2006. Ini tinggal disamakan penyebut, dicari hasil akhirnya, nanti dapat sama dengan 2005/2006. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Nah, tapi mungkin kesulitannya ini ya. Gimana kita tahu kalau 1/1 kali 2 sama dengan 1/1 dikurang 1/2? Atau 1/2 kali 3 sama dengan 1/2 dikurang 1/3. Nah, itulah ya kita butuh teleskopik. Nah, bentar. Jadi pertanyaan berikutnya kan ini, rumus ini munculnya dari mana? Nah, jadi caranya seperti ini ya. Setiap suku di sini, 1/1 kali 2, 1/2 kali 3, 1/3 kali 4, sampai 1/2005 kali 2006, ini berbentuk 1/n dikali n tambah 1. Kalau n-nya 1, ya berarti ini jadi 1/1 kali 2. Kalau n-nya sama dengan 2, ini jadi 1/2 kali 3, dan seterusnya. Sampai di sini nangkap ya, maksud Bapak ya? Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kemudian tugas kita di teleskopik adalah bagaimana caranya kita membuat ini menjadi A per N ditambah B per N tambah 1. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu ruas kanan harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu menjadi N kali N tambah 1. Kemudian ini jadi A dikali N tambah 1 ditambah B dikali N. Ini dari mana munculnya ya, tinggal disamakan penyebut aja. Jadikan N kali N tambah 1. Nah, di ruas kiri kita punya 1 per N kali N tambah 1. Oke, dari sini ke sini ada pertanyaan kira-kira tentang penjelasan Bapak? Nggak ada, Pak. Yang lain gimana? Ova, Ya, Pak. kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan tugas kita di sini sebenarnya adalah mencari nilai A dan B. Nah, pertama kita lihat bentuk terakhir, itu penyebutnya kan sama, jadi bisa kita abaikan. Sehingga kita punya 1 sama dengan A kali N tambah 1 ditambah B kali N. Nah, lantas ini berapa?
Kita harus mencari nilai N sehingga salah satu dari nilai A atau B ini bakal ketemu nilainya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, karena di sini N tambah 1, jadi langkah yang pertama akan Bapak lakukan adalah jika N sama dengan min 1. Jika N sama dengan min 1, maka kita punya 1 sama dengan A kali min 1 tambah 1 ditambah B kali min 1. Min 1 tambah 1 kan sama dengan 0. Sehingga A dikali 0 hasilnya adalah 0. Kita punya 1 sama dengan 0 ditambah B kali min 1. B kali min 1 adalah min B. Dengan demikian kita punya 1 sama dengan min B atau B sama dengan min 1. Setelah kita mendapatkan nilai B, baru kita cari nilai A. Ya sama aja. Gimana caranya biar kalau tadi kan kita maunya A kali N tambah 1 jadi sama dengan 0. Sekarang kita pengennya B kali N sama dengan 0. Itu kapan terjadi? Ketika nilai N sama dengan 0. Jika N sama dengan 0, maka kita punya 1 sama dengan A kali 0 tambah 1 ditambah B dikali 0. B kali 0 adalah 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, sehingga kita punya 1 sama dengan A kali 1 atau A. Dengan demikian nilai A sama dengan 1. Karena A-nya 1 dan B-nya min 1, maka yang ini tadi, A per N ditambah B per N tambah 1, ini bisa kita ubah menjadi A-nya diganti dengan 1, sehingga kita punya 1 per N, ditambah B-nya diganti dengan min 1. Min 1 per N. Sorry, min 1 per N tambah 1. Karena ini ada plus ketemu minus, jadinya minus. Jadi kita punya 1 per N dikurang 1 per N tambah 1. Sehingga 1 per N dikali N tambah 1 sama dengan 1 per N dikurang 1 per N tambah 1. Makanya kemudian kalau kita punya 1 per 1 kali 2, maka ini sama dengan 1 per 1 kurang 1 per 2. Yang ini. 1 per 2 dikali 3 jadi 1 per 2 dikurang 1 per 3 dan seterusnya. Jadi kita ngikut bentuk terakhir yang sudah dihasilkan menggunakan dalil teleskopik. Oke, silakan dibaca dulu dan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Sudah? Paham? Alfa? Pasti? Ngerti? Paham, Pak. Nurul? Paham, Pak. Oke. Jadi nanti kalian buka lagi itu kalian. Buka lagi diktat kalian. Ada beberapa tugas untuk kalian. Bapak harapkan besok kalian langsung diskusi ya. Tadi itu pas apa? Pas pagi tadi sebelum Bapak masuk ke sebelum Bapak sampai ke sekolah, nomor 22 tadi rumusnya sudah diberikan di awal. Kita maunya ini jadi bilangan bulat. Nah, cari bilangan positif n terkecil. Kemudian nomor 25 kalian lihat ini ada polanya di sini ada 3 tambah 4 per 3 tambah 4 dan seterusnya. Nah, gimana cara kalian mencari nilai ini? Kemudian nomor 31 simple sebenarnya, tinggal dirasionalkan penyebut. Rasionalkan penyebut sudah pandai kan? Kalau tidak pandai dicari-cari lagi, dibaca-baca lagi materinya. Oke, kayaknya untuk malam ini sekian dulu ya. Bapak tunggu tugasnya kalau langsung kalian kerjakan lebih baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Awan, Haikal, Nurul, Azizi, Aufa, Asti.
Nilai evaluasi paling tinggi siapa, Pak? Oh iya, nilai evaluasi ya. Langsung Bapak umumkan di sini aja lah ya. Oh, Belum